Kita lihat asumsi-asumsinya Karen Armstrong. Jadi jangan kaget ya, meskipun itu History of God, sebenarnya Karen Armstrong yang dibidik hanya 3 agama besar, 3 agama anak-anaknya Ibrahim, Abrahamic religion, Yahudi, Kristen, dan Islam. Meskipun nanti di bab awal yang judulnya In the Beginning, dia ngomong tentang asal-usul agama. Nanti kita singgung sedikit asal-usul agama itu. Tapi yang jelas fokusnya dia adalah perkembangan 3 agama besar, Yahudi, Kristen, dan Islam. Murid-muridnya, keturunannya Nabi Ibrahim. Oke, ya sekarang kan mulai banyak kajian, penelitian. Yang terakhir itu yang profesor dari India itu yang membuktikan bahwa Ibrahim itu sebenarnya Brahmana dari India. Ya, nanti jadi Ibrahim itu yang Brahman di India, sementara yang Wisnu itu Nabi Nuh, dan yang Siwa itu Nabi Adam. Bisa kesimpulan kayak gitu, cari aja. Saya lupa yang itu profesor dari India, tulisannya banyak. Kalau yang tentang Ibrahim, cari bukunya yang judulnya Who Was Ibrahim. Dan argumennya semacam otak-atik gadok, tapi dia punya bukti arkeologis yang panjang. Tulisannya tebal segini. Jadi ndak asal ngomong, wong profesor kan. Jadi dia punya data panjang untuk membuktikan bahwa Ibrahim itu sebenarnya Brahmana dari India. Mulai macam-macam buktinya, mulai istrinya. Kenapa dia berani nyebut Brahma? Wong istrinya aja kalau di India Saraswati, kalau di Islam jadi Sarah. Ya. Terus kalau banyak sekali yang ternyata pintar juga. Seandainya itu otak-atik gadok, alangkah dahsyatnya dia menggadokkan semua data tentang Ibrahim yang klop dengan yang ada di India, termasuk bentuk kata dan ritual-ritual seperti tawaf sa'i dibandingkan dengan ritualnya Hindu. Oke, ya cuma kalau merasa imannya belum kuat, nggak usah dibaca banyak-banyak. Ya, kamu Islam satu aja belum paham-paham, pontang-panting belajar agama lain. Ya, tapi mulai banyak kajian kayak gitu. Dan termasuk kenapa dia bilang Wisnu itu Nuh. Wah, argumennya juga banyak. Menarik, baca itu tidak bosan karena ada data baru. Sampai dia bilang Siwa itu ternyata Adam. Dan pintar dia menggadukkan ayat sama data yang dari India, terus kemiripan nama-nama bahasa itu. Oke, meskipun ada versi lain juga, buku juga yang membongkar secara genealogis bahwa ternyata Krishna itu muridnya Nabi Musa. Kaget kan kamu, itu hubungannya apa Krishna sama Nabi Musa? Tapi ada rentetannya, dia bisa menjelaskan. Iya. Cuma jangan dibikin tesis atau disertasi, kamu belum nyampe hubungannya Krishna sama. Dan kayak di kemarin saya lupa pertemuan keberapa, saya tunjukkan genealogis mistiknya orang-orang Bahai itu. Dia bisa menunjukkan mulai dari Nabi Adam, Hermes sampai ke bawah, sampai Surawardi, sampai Mulasadra, rentetan sanatnya. Dan itu bisa. Oke, termasuk yang dikembangkan oleh Karen Armstrong adalah sejenis, kalau pakai bahasa Hussein Nasr, Saintia Sakra, sejenis perennialisme. Beberapa minggu yang lalu sini kan kuliah tentang, ngaji tentang perennialisme itu. Itu hikmah abadi yang sampai era kapanpun dan dimanapun tetap akan disetujui oleh manusia yang waras. Karena memang inilah yang dititipkan oleh Allah pada Nabi Adam dulu. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Jadi bibit-bibit pengetahuan untuk bekalnya manusia jadi khalifah di muka bumi. Yang itu diwariskan turun-temurun, guru murid, ada yang bapak anak. Mulai Nabi Adam sampai terakhir tradisi ritual belakangan yang disebut New Age. Oh, itu menarik kalau bahas itu. Nanti di antara tokohnya kamu bisa ketemu para filosof besar, termasuk beberapa filosof modern yang dari barat. Oke, ini pancingan aja biar kamu semangat belajar filsafatnya.
Ternyata filsafat itu tidak sekedar ngomong yang rasional dan material. Banyak sisi-sisi yang bisa kita ungkap. Semakin luas wawasanmu, kamu akan semakin sadar bahwa ternyata masih sangat banyak loh yang harus saya ketahui. Imam Suyuti nulis 600 kitab, Imam Ghazali nulis 600 kitab. Itu kalau dijejer sama kalian kan gak ada apa-apanya, sama sekali, apalagi saya. Jadi sama sekali tidak ada tempat bagi kita, siapapun orangnya, apalagi di Indonesia, untuk sombong, merasa diri besar di level apapun. Apalagi kita yang di masjid ini usrai neng opo-opo belas. Jadi tidak usah gaya, tidak usah sombong, tapi tetap kita bergerak sedikit demi sedikit. Ambillah semua yang semakin mendekatkanmu pada Allah. Itu pasti saintia sakra, pasti hikmah abadi. Ambil aja. Yang semakin bikinmu sedikit demi sedikit semakin dekat sama Allah. Bahkan dari pengajian yang anti Tuhan, kayak filsafat belakangan ini. Jadi ngajinya ngaji anti Tuhan, ngaji ateisme, agnostisisme. Tapi kan dari situ kamu bisa ngambil hikmah yang semakin sadar kelemahanmu, yang bikin, oh ya ternyata aku itu tidak ada apa-apanya, akalku sangat terbatas. Itu kan berarti semakin dekat, semakin kamu jaraknya semakin pendek sama Allah. Karena kalau kamu mendekat selangkah, Allah mendekatnya 2-3 langkah. Nah, ngaji ini sebenarnya visinya ke sana. Dari jalur apapun kita tempuh untuk semakin dekat sama Allah. Oke, asumsinya Armstrong yang pertama, setiap kepercayaan, setiap teologi itu berarti pemahaman manusia tentang Tuhan. Itu sifatnya historis. Jadi sifatnya berubah-ubah dan dinamis. Tidak ada agama itu yang utuh ketika berhadapan dengan waktu. Apapun agamanya, termasuk Islam. Kalau kamu bilang, Pak, Islam itu asli loh Pak, sejati loh Pak, ya pertanyaannya gampang, Islam sing ndi? Islam yang mana? Islamnya Arab, Islamnya Indonesia. Kalau Islamnya Indonesia, Indonesia yang mana? Yang NU, yang Muhammadiyah, yang Persis? NU. Kalau NU yang mana? NU yang Said Agil atau Salahuddin Wahid? Nah, iya kan? Lu panjang. Dan jangan gelisah dengan itu. Itu natural kok. Memang manusia itu seperti itu, berhadapan dengan ruang dan waktu yang dinamis. Bahkan pikirannya sendiri, pemahamannya sendiri juga dinamis. Bandingkan Allah zaman kamu kecil di pikiranmu dengan Allah yang sekarang ada di pikiranmu. Dulu zaman kamu kecil kan seolah-olah, hati-hati loh ya, besok masuk neraka. Kalau nggak sholat dipentungi di neraka. Kalau lupa dikit kan serba mungkin ngeri. Allah yang, kalau bahasanya Karen Armstrong, Allah yang agak tiran, Tuhan yang tiran. Isinya siap-siap nyiksa kamu. Dari atas dia lihat ke bawah, ayo sholat apa enggak, ayo, kan gitu bayanganmu. Ya kan? Sekarang sudah mulai pinter. Nah, Tuhannya juga mulai pinter, mulai nyantai. Tenang aja, dosa kecil Pak, tobat besok, santai aja kan gitu. Ya kan? Mulai pinter. Allahnya juga mulai ikut-ikutan pinter. Tenang aja Pak, Gusti Allah enggak dosa Pak. Kan banyak sekarang bikin status kayak gitu kan. Gusti Allah enggak sendoso itu Pak. Santai aja lah, jangan kaku-kaku, ngapain sih? Jadi Armstrong mau ngomong, konsep Tuhan di kepalamu itu sebenarnya berkembang sesuai dinamika hidupmu sendiri. Dan itu tidak salah, memang kayak gitu fitrahnya manusia. Allah sendiri yang bikin kayak gitu. Makanya tadi kalau kamu bilang Islam, ya Islam sendiri. Kristen pun Kristen yang mana? Buddha aja yang agama kamu anggap agama kasih sayang juga pecah, tidak karu-karuan. Bahkan sampai melakukan pembantaian kayak di Burma. Jadi asumsi pertamanya itu ketika dia nyusun buku History of God.
Dan seperti analisisnya Ibnu Khaldun, konsep apapun, sebagus apapun konsep itu, pada gilirannya dia akan dianggap tidak relevan, terus ditentang, terus muncul anomali-anomali, terus ganti yang baru. Dan itu fitrah sudah. Mbok kamu mati-matian mau khitoh, mau ADART, mau apa, realitas itu dinamis. Satu-satunya jalan kamu otoriter atau adaptif. Itu aja. Kalau otoriter ya berarti harus ada yang dikorbankan, harus ada yang direpresi. Tapi kalau adaptif ya berarti harus siap selalu melakukan penyesuaian-penyesuaian. Selama ini banyak yang ngambil strategi otoriter. Strategi otoriter itu misalnya ada buku yang bagus, kalau potensial dianggap mengancam keyakinan kan, jangan dibaca buku ini, nanti rusak imanmu, jangan. Itu kan strategi otoriter namanya. Jangan ngomong sama orang ini, nanti kamu dikafirkan. Jangan ngomong, itu namanya strategi otoriter. Untuk menutupi ideologi yang sudah nggak relevan. Kalau kamu merasa ideologi ini relevan, silahkan siapa saja ngomong, silahkan baca buku apa aja. Kalau milik kita memang benar, dia akan bertahan. Kayak katanya Hegel itu loh, sejarah akan bergerak secara dialektis ke arah yang lebih rasional. Yang tidak rasional mungkin bisa bertahan, tapi dia tidak akan lama. Cara mempertahankannya ya pakai gaya otoriter tadi. Tapi yang dianggap benar pada gilirannya juga akan berubah. Kamu misalnya, saya bebas loh Pak mikirnya karya sendiri, tapi ya sekarang benar, besok dia bisa berubah. Dan itu manusiawi, katanya Karen Armstrong. Tidak ada kalau kamu jeli yang murnius, termasuk yang apa wis, yang harafiah, salafiyah, wahabiyah. Bandingkan salafiyah tahun berapa dengan tahun berapa. Ya kan? Dulu salafiyah diimpor dengan riang gembira oleh teman-teman NU, bikin banyak pondok pesantren Syafi'i Salafi, kan selalu begitu. Sekarang Salafi konotasinya berubah sudah. Tidak mau lagi orang NU pakai Salafi, dianggap Salafi yang pakai jenggot dan celana cingkrang itu kan, konotasinya ganti. Kalau dulu istilah Salafi itu konotasinya puritan, tradisional, sekarang konotasinya keras. Dan itu wajar, wong memang dinamis realitas itu. Pasti ada tarian-tarian, ada dialektika yang dari sintesis, antitesis, tesis, terus begitu. Dan itu yang terjadi sepanjang sejarahnya manusia. Asumsi pertama. Jadi tidak ada yang abadi, kayak lagunya Ariel. Oke, ya referensinya Ariel. Pengajian itu harusnya Quran, malah Ariel. Terus asumsi yang kedua, ya kamu cari sendiri Qurannya, kan banyak ayat, tidak ada yang abadi. Yang kedua, selain homo politik, apa homo rasional, manusia itu hewan yang berakal, manusia itu hewan. Kan banyak homo kalau di konsep-konsep sosiologis, antropologis. Tapi katanya Karen Armstrong, manusia itu homo spiritual atau homo religius, makhluk yang butuh religi. Seperti kalimat di awal tadi, butuh keterikatan. Katanya Karen Armstrong, tidak pernah ada sejarahnya manusia tidak kenal Tuhan. Bahkan manusia paling primitif sekalipun, bahkan yang belum bisa ngomong apa-apa sekalipun. Ya zaman dulu Tuhan disebut mungkin dewa-dewa lah, belum Tuhan. Sebenarnya maksudnya sama saja. Dewa itu ya maksudnya ya Tuhan itu. Cuma kalau di Indonesia dewa itu kan konotasinya yang politeis itu. Tapi itu juga konotasi belakangan. Zaman dulu Tuhan disebut dewa biasa aja. Kalau kalian pernah lihat prasasti, namanya prasasti Trengganu, itu menyebutnya bukan Tuhan atau Allah, tapi Dewata Mulia Raya. Luar biasa. Kayak orang Jawa menyebut Gusti Kang Murbeng Dumadi. Jadi gak harus dewa. Kalau Tuhan itu kan bahasa Melayu, bentuk apa, semacam diminutif, penyimpangan dari kata-kata tuan. Tuan itu kan pemilik, majikan. Terus diubah, sebenarnya artinya sama dulu, tapi terus biar
yang satu konotasinya manusia, yang satu konotasinya ilahi. Nah, yang ilahi ini jadilah istilah Tuhan. Dan tidak usah gengsi, yang bikin kalimat dari Tuhan jadi Tuhan itu tradisi terjemahan Bible awal, sekitar tahun 1700-an. Jadi itu yang pakai kalimat Tuhan. Meskipun sekarang jadi kalimat universal. Kalau di Indonesia siapapun boleh pakai Tuhan. Kalau di Indonesia Allah pun siapapun juga boleh pakai Allah. Kalau di Malaysia Allahnya dilarang. Untuk orang Kristen hanya untuk orang Islam. Oke, itu dinamika istilah-istilah. Allah nanti dari bahasa apa dari bahasa yang artinya al-ilah, apa dari bahasa, nanti ada yang bilang itu seratan dari Yunani, ada yang bilang macam-macam. Ahli bahasa silakan mengkaji kalau tertarik. Secara etimologis, kapan, kenapa pakai Allah, kenapa pakai Tuhan. Dan jauh sebelum Islam Allah sudah dikenal juga. Jadi Islam bukan yang pertama pakai istilah Allah untuk Tuhan. Kalau di Quran kan disebut orang-orang musyrikin Arab itu menyebut Allah itu Tuhan yang paling tinggi. Jadi di bawah Allah ada Tuhan lagi kecil-kecil, tapi Allah Tuhan yang paling tinggi. Dan itu Al-Quran dimarahi oleh Al-Quran karena Allah kayak gitu. Dan jangan salah, kenapa kok masuk Al-Quran, itu sebenarnya Al-Quran juga wanti-wanti kita. Jangan sampai kita beriman pada Allah tapi kita punya banyak Tuhan kecil yang lain. Kalau posisinya kayak gitu, kita tidak ada bedanya sama musyrikin Arab. Ya kita percaya sih Allah itu nomor satu, tapi ada Tuhan yang kecil-kecil. Ada Tuhan yang namanya pacar, ada Tuhan yang namanya harta, ada Tuhan yang namanya IPK, ada Tuhan yang namanya ijazah, ada Tuhan yang namanya skripsi, tesis. Itu kan Tuhan kecilnya banyak. Kamu mengabdikan dirimu ke sana. Nah itu sudah disindirkan oleh Al-Quran. Kalau bahasa antropologi agamanya, Allah yang high God, Allah yang Tuhan tertinggi. Dan di bawah Tuhan tertinggi banyak Tuhan-Tuhan kecil. Maka jangan diidolakan apapun selain Allah. Jadi jangan suka milih Indonesian Idol apa dangdut idol, karena yang boleh jadi idol satu-satunya hanya Allah. Loh, idol itu kan bahasa Inggris artinya berhala. Indonesian Idol berarti berhala Indonesia. Jadi dangdut idol ya berhalanya dangdut, dan kamu dengan sukarela kehilangan uang banyak demi berhalamu yang namanya idol. Apapun itu idolnya. Itu kalau di Quran disindir kan, masa selain Allah kamu percaya juga Tuhan-Tuhan yang kecil, itu berarti Allah nggak nomor satu. Itu musyrik. Jangan salah, saya lupa filosof yang bilang bahwa Tuhannya monoteis itu Tuhan yang paling pencemburu. Dia tidak mau diduakan dengan apapun, harus satu dan satu-satunya. Oke, nah jadi asumsi pertama, manusia makhluk spiritual. Begitu manusia melek jadi manusia, saat itu juga dia punya Tuhan. Yang di Karen Armstrong momennya sama dengan manusia yang punya gairah estetik kayak seni. Begitu manusia melek, manusia sudah bermain dengan seni untuk menaklukkan alam. Oke, terus kenapa agama dibandingkan sama seni? Karena dua-duanya mengandung makna. Karena hidup itu tidak hanya yang kelihatan, tapi makna yang dibalik yang kelihatan jauh lebih penting. Teh ini gak sekedar teh, gak sekedar air, tapi maknanya yang kelihatan. Oke, ya kamu kasih makna sendiri. Sudah bolak-balik dicontohin, kesel aku nyontohin makna pakai teh. Oke, asumsi pertama. Asumsi kedua, kok asumsi ketiga? Ketiga ya. Asumsi ketiga ngantuk ini. Oke ya. Katanya Armstrong, kalau dia mencermati dalam sejarah, budaya manusia khususnya yang pra-modern itu punya dua paradigma berpikir, punya dua worldview, yaitu worldview mitos sama worldview logos. Kayak di Yunani itu kan dulu masih ada Zeus, Hercules dan kawan-kawan, tapi juga ada Socrates dan kawan-kawan.
mitos sama logos. Di Jawa juga begitu. Banyak mitos juga banyak logos. Ada Ronggo Warsito tapi juga ada Nyai Roro Kidul. Ya kan? Ada Sunan Kalijogo tapi juga ada Panembahan Senopati. Jejer mitos sama logos. Untuk budaya-budaya pra-modern. Dan katanya Karen Armstrong, yang kayak gini yang kondusif. Karena orang tidak cuma butuh sains, tapi juga butuh makna hidup. Yang makna hidup itu tidak bisa kalau hanya diperoleh dari akal. Dan disitulah mitos-mitos bermain. Mitoslah yang mengerangkai konteks makna hidup. Nyai Roro Kidul itu kan mitos, tapi di balik Nyai Roro Kidul ada banyak signifikasi makna yang bisa mengambil, yang bisa digunakan orang Jawa untuk hidup sebagai basis kearifan lokalnya. Penghargaan luar biasa pada Nyai Roro Kidul itu bisa bermakna penghargaan pada laut, bisa bermakna macam-macam. Penghargaan pada kekuatan feminin bisa bermakna dan lain sebagainya. Kenapa di Jawa itu semua yang super power kok kebanyakan perempuan? Ada Dewi Sri, ada Nyai Roro Kidul, ada banyak yang perempuan-perempuan. Oh, itu pasti ada rahasia, ada makna di sana. Jadi itulah main dan perannya mitos. Kenapa kok dulu ada danyang? Kenapa kok dulu ada dan lain sebagainya. Termasuk di pohon-pohon, wah ini ada penunggunya, ada danyangnya. Itu di sana ada banyak makna yang kata-kata penunggu, kata-kata danyang ini untuk mengerangkai kearifan di balik yang dimaksud. Misalnya biar orang menghargai alam, menghargai ekologis, terus di pohon-pohon dikasih bunga, di bawahnya ada sajen, itu kan sudah. Coba kamu misalnya ada pohon besar, di bawahnya ada orang habis buang kembang, kamu kencing di situ aja kan takut. Apalagi nebang pohonnya, saya wedi dianggap ada penunggunya pak, khawatir aku pak. Ya kan, itu bukti, salah satu bukti ada makna kearifan lokal, biar lingkungannya nggak rusak. Jadi kalau ada orang kok sering kencing di tembokmu, misalnya di pojok yang mana, yang dimana sering dikencingi, kasih aja sajen di situ. Ayo. Begitu ada sajennya nggak berani orang kencing di situ. Mau kencing mikir 2 kali. Jadi itu kan mitos, tapi ada kearifan di situ, kamu sendiri juga takut kencing di situ. Jadi mitos. Tapi begitu semuanya saintifik kayak barat yang hanya pakai logos, tragedi datang. Kalau logos sih bagus, memang bagus, basis akal. Jadi yang serba praktis, serba jelas untuk menaklukkan lingkungan sekeliling ya memang harus pakai logos. Tapi untuk makna orang butuh mitos.